Senang kalau ada kamu. Kenapa? Ya nggak apa-apa kan, kalau saya sendirian kadang-kadang kalau bintang tamunya banyak bingung. Kalau ada kamu kan nanti ada yang nanya juga. Makanya aku berbunga-bunga ketemu Mas Dedi lagi hari ini. Oh, iya. Aku boleh gombal nggak? Oh, boleh ya? boleh. Asik. Ke saya kan? Jangan. Sekarang kan mumpung masih ada Mas Dedi, belum ada bintang tamu. Kalau ada nanti belum aku masuk. sama. Maunya belum masuk, gombal. Mumpung masih sendiri. Iya, cepat. Mas Dedi mau nggak jadi koran? Saya jadi koran apa kamu jadi koran? Mas Dedi. Saya jadi koran. Aku aja deh. Aku aja. Oh, kamu jadi koran? Aku mau jadi koran buat Mas Dedi. Kenapa? Supaya setiap hari aku disentuh sama Mas Dedi. Jadi koran. Aku jadi koran boleh? Iya. Setuju? Iya kan, koran tiap hari ganti. Ya. Nah, tapi kita ada Noah nih hari ini ya. Dan nanti Anda yang ada di rumah, Anda boleh tanya lewat Twitter dengan hashtag Tanya Noah ke @hitamputit7. Anda mau tanya apa saja, nanti saya akan tanyakan. Kita akan pilih tanyakan. Jadi tonton terus, siapa tahu pertanyaan Anda dan Anda berpartisipasi di acara Hitam Putih. Siapa tahu Anda yang tanya, nanti bukan saya, karena pertanyaannya dari dia. Dan hari ini aku akan menjadi wanita cantik jaim. Nggak mau biasa kayak biasanya gitu. Ya biasanya jelek emang. Langsung aja ya. Katanya jaim. Katanya jaim. Ya belum datang Noahnya, jadi aku jerit dulu. Wes. Oke, fine. Noah. Mepet. Mepet dikit nggak apa? Halo. Kodok berdiri. Gak boleh aku di sini. Bintang tamunya bukan lu. Aduh, ini ruangannya dingin banget. Aku perlu kehangatan. Bintang tamunya yang duduk. Oke, silakan. Cakep-cakep banget. Maaf ya. Ya tuh kan ambil kursi sendiri kan. Ya, jadi nggak keren deh gue dorong-dorong kursi sendiri. Tadi padahal bilang kalau mereka keluar kamu mau jadi perempuan yang jaim. Oh ya, oke. Sekarang waktunya. Janjinya gitu. Kenapa jadi murah? Halo, Noah. Ampun, Pak. Ariel, tapi selamat, hari ini Anda dinyatakan bebas, sudah tidak bersyarat lagi ya. Bebas, sudah tidak bersyarat lagi. Kak Ariel, berarti kalau udah bebas kita bisa bulan madu ke luar negeri. Dia dinyatakan bebas, bukan dinyatakan bego. Beda ya? Bebas tuh, bebas memilih juga. Oh ya oke, kan aku mau ngajak bulan madu ke luar negeri buat refresh otak. Mungkin sejauh ini penat. Lu nyari refresh, dianya kayak apa ngadepin? Buat tiap hari ngadepin dia bising. Tapi Real, sebelum kita ke bandnya, kita bahas tentang promo lagunya dan sebagainya. Ini kan lagu baru ya? Iya. Ada pertanyaan yang dari dulu gue pengen nanya. Di karir lu yang cemerlang ini, sempat jatuh, sempat kena masalah besar. Pada saat kena masalah besar, sempat dihujat oleh banyak orang, ya kan? Pokoknya pada saat itu kita sempat ngobrol ya pada saat itu ya, ada teman-teman juga datang. Oh ya, di sini ya. Ariel itu dihujat banyak orang. Lalu Anda kembali lagi, sekarang dipuja-puja banyak orang. Nih, memang begitu kehidupan. Nah, itu dia. Itu dia.
memang gitu kan. Tapi ini masalah sosial yang pengen gue tanya. Sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat kita? Kok dengan mudahnya bisa menghujat, dengan mudahnya bisa memaafkan, dengan mudahnya bisa mencintai lagi? Oke. Ini menurut pribadi ya? Iya. Menurut pribadi. Sebenarnya, ini panjang tapi kalau gue ngobrolin. Gak apa-apa, satu episode dulu dong. Enggak, soalnya yang kita belum tahu pasti kan adalah tentang keseluruhannya gitu. Apakah yang berbicara pada saat itu keseluruhan, apakah yang memaafkan pada saat itu keseluruhan, kita juga nggak tahu sebenarnya. Tapi yang paling pasti orang kan melihat proses sebenarnya. Jadi kebanyakan kalau menurut saya mungkin memang ada yang tadinya bukan anti ya, nggak suka gitu. Abis itu juga melihat proses apa yang terjadi, jadi ada perubahan ataupun apapun juga gitu. Jadi memang orang melihat kan proses apa yang terjadi setelah berikutnya. Betul, tapi kan banyak orang yang terpuruk tidak diterima lagi loh. Oke. Makanya mungkin ya. Mungkin memang tergantung bagaimana kita menghadapi apa yang kita terima kan gitu. Kan setiap orang tuh pasti kena masalah, nggak mungkin nggak kan? Cuman bentuknya beda-beda, besarnya beda-beda. Jadi tergantung, yang penting kan bukan saya meremehkan, cuman yang penting bukan masalahnya sebenarnya, tapi bagaimana kita menghadapi masalahnya ya. Nah, kalau lu mengatakan begitu berarti kalau gua tanya pada saat lu masuk ke dalam tahanan itu lu terima nggak? Oh, kalau itu harus diterima. Kalau nggak diterima itu akan istilahnya memakan hati sendiri lama-kelamaan. Jadi apapun yang terjadi harus dihadapi gitu, siap nggak siap. Dengan lapang dada ya? Harus, kalau nggak dengan lapang dada sempit terus ntar. Oke, itu pertanyaan yang saya mau tanya karena memang masyarakat kita tuh lucu gitu ya, ketika wah yang menghujat Ariel banyak banget, tiba-tiba memujanya banyak lagi, kok balik masyarakat kita tuh mudah membenci dan mudah memaafkan orang sebenarnya, dan itu yang sebenarnya dia melihat proses katanya Ariel benar. Betul. Tapi tidak semua orang bisa dimaafkan, ada banyak orang-orang yang banyak politikus korupsi misalnya nggak dimaafkan kan ya. Kasusnya mungkin beda, cara menjalaninya mungkin beda ya kan. Ya sama kayak Sofia. Siapa nanya kamu? Saya. Kalau dia kan ngaku, ya gue salah, udah. Loh, lah ya aku sebagai Sofia menerima Ariel apa adanya. Jadi segala proses hidup yang dijalani Ariel itu bisa membuat Ariel menjadi lebih baik terhadap Sofia. Ya, wah, kenapa nih saya? Ya, Sofia, itu segini tingginya. Iya ya, kalau aku segimana? Lu, Duduk lagi. Sofia. Ya, maaf ya, agak gila memang. Tapi gimana kalau dari teman-teman gimana? Ini udah hari terakhir berarti udah tidak bersyarat ya? Udah bebas ya? Murni. Dari teman-teman menghadapi hal ini dan sekarang udah kembali, udah berakhir, udah bebas murni. What you guys feel? Senang yang pasti ya. Senang karena kemarin juga banyak cita-cita, bukan cita-cita sih, banyak goal yang mengharuskan kita harus keluar. Mimpi yang akhirnya tertahan ya. Iya, sekarang udah bebas murni, kita bisa melaju tanpa apa ya, nggak dibatasin lagi sih. Nggak dibatasi lagi. Oke, jadi ini merubah semuanya dong pasti ya. Untuk planning yang tadinya belum bisa direalisasikan, sekarang sudah mudah-mudahan dikasih lancar, udah bisa jalan. Termasuk merilis 4 album sekaligus. Iya betul. 4 album sekaligus. Iya betul. Lu yakin laku tuh 4 album? 4 loh. Harus optimis, Om. Kalau 1 optimis 4. Karyanya Noah luar biasa semua. Iya. Langsung 4 sekaligus. 4. Kita optimis, tapi kita harus berpikir, lo contohnya optimis nggak kawin loh. Iya, benar juga ya. Ya tapi yang penting optimis. Featuring bisa Keles sama aku. Oh, maksudnya lu ikut nyanyi? Iya, ikut nyanyi. duet gitu. Noah habis di pasaran kalah. Kamu ikut nyanyi. Tapi kan 4 album itu nggak semuanya lagu baru. Jadi ada 38 lagu tuh lagu lama. Cuman kita take ulang vokalnya termasuk kita take ulang. Jadi ada 4 lagu baru, ada 38 lagu lama.
Kenapa jadi 4 album? Karena jumlahnya kan sekitar 42. Kebanyakan dalam satu CD. Jadi enggak, biar lu jualnya banyak. Kalau 100 lagu masuk satu juga bisa. Bapak pikirannya ekonomi. itu kalau CD bajakan kualitasnya jelek. Jadi bisa sampai 100. Kalau yang kualitasnya bagus itu dalam satu DVD maksimal hanya bisa sekitar 14 ya. Dan itu kan jadi aneh juga gitu. Jadi makanya kita jadi 4 sekaligus memang jadi ada. Kalau dulu kan Peter Pan Taman Langit judul albumnya. Habis itu Peter Pan Bintang di Surga. Jadi kalau sekarang tuh Noah Taman Langit, Noah Bintang di Surga, Noah Hari yang Cerah. Jadi bisa langsung yang dengar tuh bisa langsung bandingin antara kita yang dulu sama yang sekarang. Tapi bukannya setahu gua bahwa industri musik apalagi jual CD itu lagi susah sekarang. Iya kan? Memang betul sekali. Nggak bisa dipungkiri. Sorry itu saya, tapi kan perusahaan besarnya aja tutup contohnya gitu. Nah gimana jualnya, Rio? Makanya tapi memang itu memang terjadi sama dunia, makanya kita mesti ngakalin sih. Jadi kita sebagai musisi dan juga yang di belakang kita sebagai yang penggerak industrinya harus cari akal gimana caranya biar selamat gitu. RBT udah nggak jalan seperti dulu. RBT udah nggak kayak dulu, tapi memang sekarang lagi tahunnya, saya bilang tahun karena udah lama ya, ada sekitar 2 tahun lagi tahunnya memang jelek banget gitu industri musik. Tapi kita selalu cari cara, mudah-mudahan juga dari sisi musisinya berusaha, dari sisi yang mendengar musiknya juga ikut bantuin kita. Intinya mah gitu. Anda tidak bisa merubah keadaan ya. Tapi kalau bisa kita diam saja, ya tidak ada yang berubah gitu kan. Jadi kita tetap harus berusaha. Oke. Sama satu lagi berarti kalau emang Anda adalah fans sejati Noah, malu dong kalau belinya bajakan, ya kan? Begitu ya. Jangan beli bajakan, sekarang download bisa. Sama. Bayar, yang resmi. Download berbayar. Iya dong. Bayar, jangan bilang sama, saya nggak pernah download nggak bayar. Download nggak bayar. Nggak pernah saya download nggak bayar. Pernah download nggak tapi? Pernah? Pernah, bayar. Kadang-kadang bayar. Ini ada yang nggak juga. Oke, tapi lagu barunya rilisnya judulnya adalah Hero. Hero, boleh diceritain dari siapa aja? Iya nih, coba silakan David. Silakan. Oke. Untuk lagu Hero ini lagunya Ariel yang create. Terus kita dapat juga bantuan. Tapi liriknya Giring yang tulis. Liriknya Giring. Liriknya Giring yang tulis. Karena Giring siapa? Giring Niji. Karena waktu itu gimana? Waktu itu bagaimana? Pak, ini kayaknya ada yang nggak jujur. Karena proses penciptaannya kan itu udah makan waktu yang lama waktu itu. Lalu kan banyak kan orang. Gimana, Bor? Nggak, jadi memang pada saat itu lagunya tadinya gitu, lagu itu memang nggak kepake istilahnya gitu, nggak kepake. Jadi karena warnanya agak terlalu mirip sama itu pas album keempat ya kita bikin lagu album keempat ada lagu itu, tapi warnanya terlalu mirip sama kayak album pertama, album kedua gitu. Jadi biar nggak pincang sendirian, jadi kita keluarin lagunya. Nah pada saat dikeluarin, saya bilang, oh ini mungkin pengen cobain bahasa Inggris gitu. Cuman pada bahasa Inggris jadi bahasa Inggris nih. Nah pengennya gitu. Jadi pada saat itu memang belum terbiasa nulis bahasa Inggris lirik ya. Dan Giring kan udah sering banget. Intinya tuh minta Giring nulisin pakai bahasa Inggris. Ya gitu. Tapi itu benar, itu profesional. Ya kan, kalau ada orang yang lebih bisa dibandingkan kita, kenapa kita tidak minta tolong? Daripada kita so tahu ya kan. Daripada so tahu salah semua lu. Ya kan? Betul. Akhirnya orang cuma kesian doang gitu kan. Saya punya main piano kan main sebenarnya salah semua nih. Bagus ada iramanya sedikit lumayan. Apa? Bagus ada iramanya. Cuma suara aku aja yang nggak pernah masuk di pianonya. Tapi siapa aja, melibatkan siapa aja nih selain Giring? Katanya internasional. Ya waktu itu kita dapat kesempatan bekerja sama produser Steve Lillywhite. Steve Lillywhite. Tunggu. No, saya nggak ngerti itu. Lo tahu nggak Steve Lillywhite siapa? Tahu mas. Siapa? Ya salah satunya produser U2. Kalau nggak salah dari Rolling Stone juga pernah kalau nggak salah. Bener. Ya. Wih, hebat. Googling. Oh, 4 tahun ini acara. Baru ini dia bener. Wah.
Baru ini nih betul. Itu juga Jangan sambil kebetulan. main piano sambil browser Kayaknya HP gitu. tadi ya gitu. Berarti si Steve itu pinter dong. Pinter mas, dia juga karena dia selain produser dia sound designer juga, sound engineer juga. Jadi apa ya, kalibernya udah sebenarnya harusnya internasional harusnya. Dan mungkin sedikit buat Noah nih mas. Ini karena fenomenal banget. Semenjak ada Peter Pan atau Noah, semua band di Indonesia tuh pengen buat lagu kayak Peter Pan atau kayak Noah. Nggak ngerti gue. Maksudnya Jadi gue nggak ngerti maksudnya gimana jadi sih? semua Nggak, lu kalau ngomong nggak kelihatan lu dari sini. Nah, Jadi semua band nih mas, di Indonesia nih mas, pengen bikin lagunya kayak Noah. kenapa? Kayak Noah tuh gimana maksudnya? Ya itu dia, makanya jadi ini yang agak misperspektif mungkin ya. Karena mereka nggak tahu perjalanannya Noah tuh kayak gimana gitu. Oh, maksudnya Harusnya mereka jadi nirunya apanya ya? Genrenya. ya jadi hasilnya Noah nih mereka Ciri khas Noahnya diambil gitu. Oh, menduplikasikan ciri khas Noah gitu. harusnya mereka Serius tuh lu dipukulin anak band lain lu. Iya. Betul. Mereka nggak bilang gitu. Karena mereka ininya Mereka nggak bilang, Center gua kenal lo point-nya. anak band lain, gua kasih tahu. Gua teleponin satu-satu. jangan lah mas. Kata Kalau itu Anu, bisa dipercaya bisa enggak? Soalnya tadi waktu make up, Mas Anu juga ngomong, kira-kira kalau gue dibikin rambut kayak Ariel pantes nggak ya? Pengen juga. yang pantas rambut dia cuma satu parto itu doang. Oke. Setelah ini kalau mereka nyanyi musikalitas udah nggak usah ditanya lah ya, udah keren. Tapi kita mau tahu kalau di luar musikalitas lu kompak nggak? Nah itu. Jadi kita mau tes kekompakan Noah. Setelah yang satu ini jangan lupa kirimkan pertanyaan Anda dengan hashtag tanya Noah, kirim ke Twitter kita di @hitamputit7 sekarang juga. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Impulse itu saya, eksklusif dari Sophie Paris. Noah, kalau nyanyi di atas panggung semua tepuk tangan, ya kan? Tapi kita lihat kalau bikin beginian, ini anak TK yang bikin biasanya ya. Tapi kadang-kadang kalau kita udah ketuaan, kita nggak pernah bisa lagi bikin beginian. Ini magic block, kita akan bikin toko. Jadi gini aturannya ini, nanti gua akan sebutin berapa blok. Gambarnya harus ngadep depan, jadi penonton yang lihat nanti. Jadi lu boleh belakangin, muter, terserah. Berenam kerjainnya, berlima kerjainnya. Aku boleh bantu nggak? Enggak. Oh enggak. Oke. Gua kasih tau dulu, ini terdiri dari 6 kotak. Jadi lu bikin dari 6 kotak. Dia, nama istrinya adalah Susi Similikiti. Merupakan seorang komedian ternama di Indonesia. Terkenal dengan, tahu ya? Jargonnya, waktunya 1 menit, kita putar dari sekarang. Kita susun berdiri nih. Terserah, pokoknya jadi gambar. 1 menit, go! Jadi nggak ada penonton. Oke, nih. Oke. 6 kotak ya. Ya benar. Betul kan? Hebat banget. Hebat. Cuma 46 detik terus posisi Mas Lanjut, ya. Tukulnya lagi begini lagi. Lanjut ya. Tapi ini Oke. kayaknya curang, emang soalnya muka dia gampang banget. Lanjut, silakan. Boleh. Namanya melambung dalam sinetron Pernikahan Dini. Nggak, mampus. Jangan baca, jangan baca. Parah lu. Wah, parah tulisannya. Tulisannya sih parah. Sempet begini sama Mas Edi. Pernah digosipkan dengan orang sebelah saya. Dan singlenya yang Itu sih urusan nanti berantem sama saya ya. Singlenya yang terbaru, salah satu lagunya tuh Coke Battle. Oh, Oke siap? 3, santai.
Oke. Ya, 30 detik. Sambungannya mana? Paling bawah. Oke. Lanjut. Ini 6 kotak. Ini apa nih? 6 kotak. Ayo. 19. Kayaknya. 18. Coba taruh dulu kita taruh dulu. Sini Ki. Oke, di sini. Ini. Kelihatan kok. Kelihatan ya. Om Deddy, aku baru sekali loh lihat anak Noah rusuh tuh cuma di sini. Biasanya Oh iya, kasih ke sana. Salah sini. Gitu. Enggak juga. Susah kan? Susah kan? Makanya gue udah kan. dia curhat tolongan. Oke. Ya. Ya, berikutnya silakan. Nah, sekarang gue bales. Kalau tadi pernah digosipkan sama saya katanya, ini pernah digosipkan berhubungan dengan seorang musisi tanah air ternama di Indonesia, seorang artis berdarah Jerman. Belum ya? Satu dari sekarang. Ini. Cuma 5 kotak. bukan yang di sini. Oke. Cuma 5 kotak. 5, udah 5 kotak. Nah, 37 detik. Lu kayaknya pilih taksi ya? Kenapa dia gampang? Ya kan kalau yang ini udah mengenal lebih dalam, jadi nyusunnya juga. Terakhir ya. Antara Beliau ini suka Metallica dan merupakan salah satu orang penting di Indonesia. Ini Jokowi. Kepala. Ini kepala. Oke. Itunya puterin Mas. Itu tangan. Puterin. Nah gitu. Nah. Oke. Nah gitu. Ini Sal. Iya betul. Sebelah kiri. Ini. Ya, Ini kali. 30 detik lagi. Ini bu. Tangan. Ya, ini mana? Cobain dulu. Cuma 5 kotak. 5 kotak aja. Bukan ini begini. Oh, cuma 5 kotak. Iya, 5 kotak aja. 5 kotak doang. Ini dan bawahnya apa ya? Bukan. Iya. Ini cu. Jadi kok tangannya nggak tahu di mana. Ini tangannya nih. Itu bukan tangannya. Mana? Bukan. Ini tangannya di sini nih. No, bener nggak? Bukan. Naik ke atas, tangannya di sini. Sini. Gini. Bukan tangannya. Kebalik. Balik bener. kayak gitu. Oh. Dah, pegangin dah. Lagi kan mukanya ada. Tapi untung. Coba mukanya ketukar sama tukul. Kalau Pak Jokowi tadi mukanya ketukar sama tukul, riwayat Noah selesai sampai di sini saja. Kita lanjut lagi, saya satu ini jangan mana-mana, tetap di hitam. Kita udah punya live tweet dengan hashtag Tanya Noah. Jadi kita mau bacain pertanyaan dari fans-fans kalian Oke. dari Twitter. Mungkin fans, mungkin haters, terserah deh. Pokoknya kita lihat aja mereka mau nanya apa sih. Ya, kita udah saring beberapa pertanyaan ya. Silakan bisa dikeluarkan. Ya, kita mau keluarkan pertanyaannya. Pengen tahu nih apa sih cita-cita personil Noah pada saat kecil? Apa emang udah pengen jadi musisi? Nah, Ariel pengen jadi musisi dari kecil? Enggak. Jadi agak berubah 2 kali berubah deh. Jadi waktu SMP pengen jadi astronot.
Terus Mau terbang ke bulan. Iya, terus? habis itu pengen jadi arsitek, habis itu akhirnya jadi musisi. Oke. Tapi ini menarik tuh. Iya. Kalau astronot kan kecil main kapal pesawat terbang. Iya. Kalau dokter naik El Tobing kira-kira kecil main apa ya? Mungkin dia bermain. Jangan dibahas, jangan dibahas. Jangan dipikirin. Kan dokter. Yang lain belum jawab deh. Enggak ya? Nah, ini nih yang bawa. Kenapa sih Noah nggak pernah membuat album religi? Apa ada rencana untuk membuat? Oke. Coba jawab. Apa ya? Yang pertama karena udah terbiasa kita bikin suatu hal yang kita tahu kita bisa di bidangnya itu. Terus kalau religi kayaknya kita kurang bisa bikin. Bukan sih, gue takut salah penerimaan nih. Enggak, soalnya maksudnya Oki gini, jadi sebenarnya kita cari tahu dulu, maksudnya intinya album religi itu apa sih gitu. Karena menurut kita sesuatu yang religius itu nggak perlu spesifik ada misalnya ada yang langsung ngomongin yang ya seperti biasanya gitu. Vertikal. Jadi kayak kita bikin lagu misalnya judulnya Tak Ada Yang Abadi. Kalau menurut kita itu sangat religius. Kalau ikut dipikirin liriknya gimana itu kan betul-betul religius sebetulnya. Ataupun ada lirik yang berbicara tentang dia dan Tuhannya tapi nggak secara yang biasanya gamblang, gitu. Secara gamblang. Iya. Itu Jadi pun termasuk religius. iya. Ya? Oke, baik. Next, boleh dikeluarkan lagi pertanyaannya? Coba silakan. Oke. Ariel, suka ngerasa risih nggak kalau fansnya terlalu ikut campur sama urusan pribadi, khususnya adalah hubungan asmara Anda? Ini pasti termasuk yang kepo nih sama urusan asmaranya Ariel juga nih. Kalau ngerasa risih sih jujurnya ya risih. Tapi resiko kan? Iya, makanya kalau ditanya ngerasa risih apa enggak, ya risih. Tapi kalau misalnya terjadi ya terjadilah. Itu misalnya terjadi diomongin ya udah. Ya, tinggal ngadepinnya aja gimana ya. Tadi ada yang menarik tuh satu keluar. Coba lihat. Tadi menarik sekali tuh. Gue baru tahu tuh. Om, David Noah. The Kavas dong Om. Hah? Bukan deh, bukan The David Kavas. Noah akan menikah dengan Gracia Indri. Gue kenal tuh cewek. Sering banget gue undang ke sini. Sama gesreknya sama aku ya Om. Itu sering banget gue undang ke sini. Iya tahu. Lu ganteng-ganteng picek gitu gimana? Itu gesrek itu cewek. She's great. Wah, berarti benar. Oh, ini Belain. bahkan nikahnya dalam waktu dekat loh Om. Menurut kabar berita. Iya. Bener ya? Mas David? Berarti bener ya? Betul. Bener ya? Mau nikah juga bener? Mau nikah. Beneran? Beneran? Iya beneran. Serius? Wah, selamat dah kalau gitu beneran. Kalau nggak salah nikahnya juga tahun ini, betul? Tahun ini. Tahun ini loh. Wah, luar biasa. Tuh, bener kan Om? Berarti nggak selamanya kalau yang gesrek nggak dapet jodoh tuh dapetnya gratis loh. Oh, lu ngomongin diri lu sendiri. Enggak sih. Makanya sama-sama gesrek gitu. Nggak, soalnya ada teman gua yang jangankan nikah, punya pacar aja enggak. Tungguin Mas Dedi. Amin. Bentar tuh relatif ya. Oke. Ariel kapan nikah sama Sofia Lajuba? Udah kan David tadi. Pertanyaannya sama nggak seru ini? Yang tadi. Oke. Next. Kenapa lepas dari nama Peter Pan lagu Noah jadi berubah tema jadi cinta banget, nggak kayak waktu masih pakai nama Peter Pan? Oke. Ini agak panjang jelasinnya. Sebenarnya kita nggak rubah jadi cinta ya, cuman kalau pas zaman Peter Pan udah dikasih nafas sekitar 4 album dan orang udah dikasih nafas buat kenal lebih dari 10 lagu. Kayak yang sekarang kita baru 10. Ada 40 lagu orang kenal. Jadi orang tahu betul lagunya yang mana-mana yang mana. Kalau sekarang Noah baru 10 lagu dan memang kebetulan yang sekarang tuh di TV susah banget. Jarang banget kita lihat video klip ataupun acara musik segala macam. Jadi dengan dulu ya. Orang nggak terlalu kenal gitu. Padahal nggak. Kalau dilihat 10-10-nya itu di album Noah banyak banget ceritanya yang nggak cinta kok. Ada beberapa lagu cerita. Malah ada yang religius banget tuh. Itu. Oke. Ini ada yang tadi nanya soal ini kayaknya udah di atas, tapi nggak apa-apa saya tanya. Ada yang mengatakan bahwa itu kok tanya Jessica.
Oh, yang kemarin. Ada yang mengatakan bahwa ketika Peter Pan soul-nya lebih dapat dibandingkan ketika Noah lagu-lagunya. Ya, tadi ada di atas, coba dikasih, coba diturunkan. Oke, ya. Nah, gimana? Kalau ada yang ngomong seperti itu gimana? Nah, itu paling atas. Kenapa lagu-lagu Peter Pan lebih dapat soul-nya dibandingkan daripada lagu-lagu yang ada di Noah, terutama di lirik Peter Pan sangat puitis. Udah dihabisin di awal-awal sih soalnya. Enggak juga sih. Enggak, soalnya gini. Kayak Makanya dia bikin bakabo. Iya, jujur banget. Nggak, Sebenarnya dia jujur kalau jawab. soalnya kan ya tadi saya bilang mesti dikasih nafas Noahnya. Soalnya hampir nggak ada bedanya sebenarnya. Jadi tetap saya yang tulis lirik, cuman kan nulis lirik yang sama itu kan nggak ada gunanya juga gitu. Jadi Dan mesti mungkin beda gitu. tergantung mood, tergantung apa juga. Bisa juga tergantung mood juga kan juga. Ini bisa jawab coba. Kak Jess katanya married bulan Desember. Gosipnya sama Kak Olga gimana? Coba dijawab. Yang bisa ngeramal cuma Reza soalnya. Ini kayaknya tweet nyasar Om dari tahun berapa masuk ke sini. Itu ada. Siapa tahu dia punya hubungan Oh khusus iya dengan benar, Olga. mungkin ada yang bisa jawab. Reza? Reza mungkin mau jawab. Kan dia wanita cantik udah biasa. Kalau Olga kan dia belum. Oh iya benar, harus bisa jawab Harus ya. bisa jawab. Apa pertanyaannya tadi? Ada harapan untuk buat film nggak? Noah? Kita sempat bikin film dokumentasi kemarin ya? Pas lagi turnya Noah itu cuman. Tapi kalau film bioskop layar lebar? Itu layar lebar kebetulan. Itu layar lebar. Ya cuman memang minat penonton keseluruhan mungkin belum kesana banget di Mungkin sini. mereka lebih senang dengar lu nyanyi daripada acting kali ya. Kita nggak acting malah. Oh. Kan dokumentasi. Oh, berarti Jadi- mereka lebih senang dengerin lu nyanyi daripada ngeliat lu di film gitu ya. Mungkin. Tapi ini menarik. Apa penyebab Ariel mengubah tampilan warna rambutnya hingga sampai kayak kena debu? Kalau kena debu itu warnanya harusnya abu-abu kehitamkan loh. Mungkin kalau di TV dia abu-abu. Oh iya mungkin juga Natural ya. aja kan lebih baik. Loh, gimana tuh? Ini lagi udah habis lagi luntur. Itu buat mood tadi. Kita lagi rekaman lama banget, udah 5 bulan Ki ya. Lebih ya. Lebih 5 bulan lebih. Dan saya emang agak ada blok gitu. Jadi pas mau nulis lirik, ini ada 3 lagu lagi liriknya belum selesai. Kadang-kadang kita butuh ganti suasana atau ganti apa, jadi buat cari mood aja sih sebetulnya. Jadi apa maksudnya fashion style atau apa it's just what you feel you want to do then you do it? Iya. Oh jadi gimana mungkin dong? dengan warna rambut yang lebih cerah, Iya. jadi pikiran jadi lebih terang Iya dia juga. ngomong gampang, kalau gua gimana butuh? Mungkin bisa Nikmati. Warna lain. Suka gitu Anda. Maksudnya bajunya. Bajunya. Anu punya pertanyaan kan, Anda musikus terkenal. Pesan mungkin buat teman-teman yang juga ngeband juga, buat generasi muda mungkin, Maksudnya dia udah tua gitu. buat yang muda-muda, Berarti mereka udah tua dong. yang lebih muda. Yang lebih muda. Pesan apa? Maksudnya Emang mereka mau kemana? pesen ngeband tuh gimana, musik tuh. Oh. Ya itu Udah tahu pesan. biasanya. Yang paling tua aja di sini jawab. Oh yang ini yang tertua, ya. Sweet dah lu. Apa ya? Standar sih, pesan-pesannya palingan jaga kekompakan aja. Apa? Jaga kekompakan. Jaga Itu sih. kekompakan. Yang paling penting itu aja. Soalnya kebanyakan Ya. kita 1 album selesai, 2 album selesai. Nah, mungkin salah satunya mau yang bikin kita berumur panjang nih mungkin dari kekompakan. Kayaknya sih. Jadi kekompakan itu adalah Di luar, di dalam band atau di luar band? oke, itu adalah salah satu jalan untuk sukses ya. Iya, betul. Kekompakan, jaga kekompakan. Oke, kita lanjut lagi yang satu ini yang mana-mana tetap di hitam. Siap-siap. Lagi siap-siap. Habis ini Noah akan perform buat kita. Iya. Oke, lagi siap. Tampang. Ya. Tampang. Aku lagi melihat kakak Ariel lebih dekat Om. Ya ampun. Nanya boleh? Boleh. Boleh ya? Ya. Ini kalau ngelihat sosoknya Ariel tuh kayaknya fansnya banyak banget. Sampai aku juga ngefans, itu rahasianya apa sih Kak Ariel? Oh rahasianya? Rahasianya? Nggak tahu. Hah? Serius?
Haris nggak punya sesuatu gitu yang bisa bikin fans-fansnya tuh kayaknya melekat ke Kak Ariel gitu loh. Muka misalnya ganteng. Muka udah cakep, ya kan? Gue juga cakep. Oh iya. Terkenal. Terkenal. Gue juga terkenal. Wah, mungkin ada sesuatu gitu Kak Ariel bisa. Kalau saya sendiri nggak merasa ada apa ya. Cuman coba bikin sesuatu yang karena niatnya dari awal kan memang dari tadi dari awal nggak pernah ada cita-cita mau jadi musisi kan, pengen jadi astronot, pengen jadi. Begitu memang ternyata jalannya di sini, jadi yang pasti pada saat kita kerjakan sesuatu harus benar-benar suka. Jadi dari sana ntar katanya sih, kata Steve Jobs kalau nggak salah, kalau kita lakuin sesuatu dengan benar-benar dengan cinta, itu akan menjadi sesuatu yang sangat bagus banget. Betul, setuju tuh. Oh iya, betul. Jadi mesti bener-bener, jadi begitu jadi musisi ya lakuin dengan semaksimal mungkin. Itu aja sih, mungkin rahasianya itu semaksimal mungkin. Sehingga fansnya jadi banyak ya Om ya. Iya. Gue juga banyak. Enggak. Masa sih? Emang ada yang fans sama Mas Dedi? Nggak ada. Pintunya di sono kalau mau keluar. Tinggal buka pintunya ya. Tapi kalau di dekat sini wangi banget loh. Gue juga wangi. Beda. Kalau ini tuh semriwingnya enak loh. Wow, luar biasa. Mungkin itu salah satu yang mengikat hati Lu kayak fans. Susana nyium sate. Loh, aku nggak jujur emang iya udah ganteng, iya. Mungkin bisa keren, nerangin. wangi. Kenapa? Terangin wanginya katanya gitu. Iya, Kalau wangi memang harus kan? wajib ya. Iya. Oh, itu menarik hati jadinya. Bukan menarik hati, cuman bukan niatnya menarik hati. Tapi memang kalau apa ya? Apalagi kita maksudnya tuh kita sama teman-teman gitu. Yang kita selalu sering tampil di publik, terus juga jadi sorotan publik. Jadi kita kan mesti selalu tampil, bukan selalu tampil sempurna, tapi sebaik mungkin gitu. Apalagi kalau berdekatan sama orang banyak gitu. Kalau wangi itu makanya wajib. Soalnya kalau tampilan, apalagi musisi gitu. Kalau style itu kan, kalau misalnya lusuh, bolong-bolong, celana segala macam itu kan style. Itu mau kelihatan nggak kayak nggak mandi itu juga style. Tapi kalau nggak bau istilahnya gitu. Kalau bau itu nggak style. Jadi poin ya. Berarti ada parfum khusus gitu ya, spesial membuat Ariel mempesona gitu ya. Apanya? Ada sesuatu yang khusus, berarti parfumnya segala macamnya khusus ya, yang bikin kakak Ariel tuh jadi mempesona. Jadi kayak nggak mandi gitu. Ya, enggak Tadi dia bilang dong. kalau nggak mandi style. Hah? Kalau kelihatan kayak nggak mandi, Nggak mandi. Iya. Iya. kan ada gaya grunge yang acak-acakan gitu, tapi tetap harus Udah nggak wangi. usah ngomongin rambut lah yang lainnya. Kenapa sih sirikan begitu deh kalau ada yang punya rambut? Masalahnya yang dia punya, gue punya. Cuman itu doang yang gue nggak punya. Boleh dong nggak suka dengernya. Terus nextnya ngapain nih, Ril? Sejauh ini sih sekarang lagi rekaman kalau sama band, kalau sendiri selain sama band palingan ini lagi kemarin baru kerjasama sama Sophie Paris ngeluarin. Itu yang tepuk tangan kayaknya deg-degan deh, tadi nggak diomongin. Jadi sekarang lagi baru launching kemarin baru 1 minggu atau 2 mingguan. Agak namanya sama kayak cewek lu ya? Enggak kok, ini udah lama kerjasamanya. Oh, udah lama. Baru 2 mingguan yang kemarin, jadi tapi prosesnya agak lama sih. Jadi dari setahun yang lalu gitu, dari pertama kali ngobrol tentang ide dan segala macam sampai tentang kemasan, tentang harumnya segala macam. Jadi baru setahun kemudian, pas sekitar 2 minggu 3 minggu yang lalu baru kita launchingin Ariel Impulse. Oke, jadi lagi promo ini juga sekarang ya? Iya. Lagi promo ini dan lagi promo lagu. Kalau promo lagu masih ditahan dikit karena belum selesai semuanya.
Sebentar lagi. Oke, baik. Kapan kira-kira? Album. Album sebenarnya saya dan Bu Acin juga nggak tahu sih kapan ya. Jadi karena ini masih mundur terus. Begitu liriknya selesai, habis itu hidungnya udah sembuh, albumnya secepatnya bisa keluar. Pokoknya terus berkarya. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi, Bro, mungkin? Apa lagi ya? Oh, ini aja disampaikan. Tadi kita disuruh terangin tentang wangi-wangiannya. Gue paling susah kalau begini memang. Cuman namanya Ariel Impulse. Di wanginya memang kemarin kita kerja sama Sophie Faris ini memang mencari wangi yang memang karakternya karakter saya banget harusnya gitu. Kenapa namanya Impulse juga diambil dari salah satu karakter yang saya punyai, kata banyak orang yang dekat katanya agak impulsif gitu. Memang kadang-kadang harus impulsif kalau mau bikin karya, jadi bisa sesuatu yang out of the box. Akhirnya diambil salah satu karakter itu untuk jadi image-nya dari parfumnya ini gitu. Jadi Ariel Impulse, dari impulsif sih. Oh. Oke. Ternyata itu rahasianya. Aku aja sampai mau geser lagi. Tapi gue nggak yakin kalau Anu yang make. Mukanya harumnya oke, mukanya gitu. Oke. Terus berarti abis ini terus berkarya ya? Terus berkarya. Pedoman hidup lu apa sekarang? Pedoman hidup apalagi sekarang, kemarin udah bebas murni, jadi sebenarnya lebih ke terus berkarya semaksimal mungkin, mudah-mudahan bisa bikin musik yang bisa bikin musik Indonesia maju. Terus kalau musik di sana, terus palingan saya coba lakuin sesuatu yang saya suka lakuin, kayak salah satunya ini bikin brand. Apalagi itu sih palingan. Oke, tepuk tangan untuk Ariel. Dan tadi Anda dengar sendiri bahwa teman-teman di belakangnya lah yang mendukung ini, yang menjaga kekompakan ini dan membuat Ariel menjadi sesuatu, walaupun dia pernah melakukan sesuatu yang mungkin disesali, tapi sekarang kembali dan banyak fansnya lagi, Ariel ya. Amin. Congratulations sama buat Anda. Itulah mengapa kita butuh orang-orang, teman-teman, untuk mendukung kita pada saat kita terpuruk. Ingat bahwa roda itu berputar. Masalahnya adalah pada saat roda sedang di bawah, punyakah kita teman-teman untuk mendorongnya kembali ke atas? Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih. Oke. Nama standnya boleh. Oke. Ya. Cerita ini tak lagi sama, meski hatimu selalu di sini. Mengertilah bahwa ku tak berubah, lihat aku dari sisi yang lain. Bersandar padaku, rasakan hatiku. Bersandar padaku dan diriku bukanlah. Lebih keras yang di sana suara. Kau melengkapiku
Kau sempurnakan aku. Waktu yang telah kita lalui buatmu jadi lebih berarti. Luluhkan keras dinding hati. Engkaulah satu yang aku cari. Bersandar padaku, rasakan hatiku. Bersandar padaku, dan diriku bukanlah aku. Tanpa kamu untuk memelukku, kau melengkapiku. Kau sempurnakan aku, dan diriku bukanlah aku. Tanpa kamu menemaniku, kau menenangkanku. Kau melegakan aku. Lebih keras lagi nyanyi yuk. Oke. Go. Tanpa kamu, kau melengkapiku. Kau sempurnakan